Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa nabiyhi wa rasulihi Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwat iman, ikhwan dan akhwat fillah jamaah salat duhur, silaturahim dan thalabul ilmi Masjid Khadamut Taqwa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepadanya yang masih memberkati kesehatan dan kekuatan, kemudahan dan kelapangan, serta kenikmatan dan ketaatan dalam beribadah dan beramal soleh untuk mendapatkan kasih sayangnya, untuk mendapatkan ampunannya, untuk mendapatkan cintanya, untuk mendapatkan ridhonya, untuk mendapatkan karunia-Nya, dan untuk mendapatkan berkahnya. Tema kajian duhur pada hari ini adalah ketika gil dicabut. Jadi dalam Al-Quran itu ada kata gil. Kalau orang Betawi, gile. Bahasa Indonesianya gila. Dalam Al-Quran disebut gil. Nah, dalam kamus Al-Ma'ani, kamus bahasa Arab, gil itu artinya adalah hikdun, wa dhignun, yaitu rasa dendam, rasa benci, rasa sakit hati, serta sifat memusuhi, berkhianat, dan membelenggu. Artinya apa? Orang yang dalam hatinya terdapat gil, hidupnya tidak akan bebas, hidupnya tidak akan tenang, hidupnya tidak akan bahagia. Bahkan gil itu bisa membuat hidup letih, hidup lelah, hidup capek. Dan oleh karena itu, di dalam Al-Quran Allah berfirman, inna a'tadna lil kafirina salasila wa aglala wa sa'ira. Khusus untuk orang kafir Allah siapkan pertama rantai. Kemudian yang kedua belenggu. Yang ketiga neraka sa'ir, yang makin lama nyalanya makin besar, yang makin lama panasnya makin membara. Khusus untuk orang kafir. Yang pertama rantai. Jadi orang kafir itu sebelum dimasukkan ke neraka dirantai dulu. Rantainya tuh 70 hasta. Karena penghuni neraka itu gede-gede. Setelah dirantai dibelenggu. Setelah dibelenggu baru dilemparkan ke neraka yang namanya neraka sa'ir, atau neraka jahanam, atau neraka jahim, yang makin lama nyalanya makin besar, makin lama nyalanya makin panas. Kemudian gil yang dimaknai sebagai khianat. Jadi gil itu artinya khianat. Di antaranya itu tidak ada pada pribadi Rasul. Karena Rasul itu punya 4 sifat mulia. Yang pertama, Rasul itu sidik, nggak pernah bohong. Kalau kita jarang bohong atau sering bohong Rasul nggak pernah bohong tuh. Yang kedua, Rasul itu tablik. Setiap yang diterima dari Allah, dia akan disampaikan kepada umatnya, tidak ada yang disembunyikan. Yang ketiga, Rasul itu dia fatonah, cerdas. Tidak ada Rasul yang bodoh. Kemudian yang keempat, Rasul itu amanah, tidak pernah khianat. Wa makana linabiyyin ayagulla. Wa may yaglul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Rasul itu tidak mungkin khianat.
Sebab siapa saja yang khianat, maka sesuatu yang dikhianatinya, dijadikan khianatnya, itu akan dibawa pada hari kiamat. Bayangkan, kalau kita diamanati harta misalnya 1 miliar, maka nanti akan dibawa harta itu menghadap Allah untuk dipertanggungjawabkannya. Bayangkan kalau harta itu ribuan triliun, itu harus dibawa menghadap Allah untuk diminta pertanggungjawabannya. Makanya nanti di hari kiamat ketika manusia dihisab, ada yang bawa kambing, ada yang bawa sapi, ya, ada yang bawa mobil, ya. Tidak boleh dibawa oleh orang lain, dibawa oleh dirinya sendiri. Bayangkan kalau dia mengkhianati mobil misalnya 10 unit, bayangkan bagaimana membawanya itu, ya. Tadi kalau uang 1 triliun saja 100 ribuan berapa kontainer itu harus dibawa, itu nggak boleh pakai mobil karena tidak ada mobil, harus dipikul itu, ya. Makanya siapa saja yang berkhianat dengan harta, berkhianat dengan orang, bayangkan penduduk Indonesia itu berapa juta itu, ketika dihisab kalau orang memimpin, ya, negara dengan bangsa yang ratusan juta, itu harus dibawa menghadap Allah, bayangkan, ya, harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah SWT. Makanya Umar bin Khattab itu setiap malam belusukan dia. Ya, jadi pemimpin yang pertama kali belusukan itu Umar bin Khattab. Waktu itu dingin sangat mencekam, dingin sangat menyengat, sangat dingin sekali. Makanya dia mengetuk sebuah pintu karena ingin menghangatkan badan di dalam rumah itu. Ternyata begitu masuk ada seorang wanita yang sedang merebus sesuatu tapi enggak mateng-mateng. Di sampingnya ada anak yang menangis kelaparan, nunggu kapan itu masakan yang direbus itu mateng, tapi enggak mateng-mateng. Ternyata yang direbus batu itu, ya. Umar bin Khattab kemudian sebagai presiden, sebagai orang nomor 1, dia kemudian segera ke Baitul Mal. Untuk apa? Untuk ngambil makanan. Waktu itu yang diambil tuh 1 karung besar itu. Ketika asistennya nawarin, ya Amirul Mukminin, biar itu saya pikul. Kata Umar bin Khattab, kalau engkau pikul, ini nanti yang akan mikul itu saya. Daripada nanti di hari kiamat saya harus mikul, mending sekarang itu dibawa itu, ya. Ya. Oleh karena itu Rasul itu ketika berbicara tentang rampasan perang ghanimah, ya Rasul nggak pernah khianat. Padahal ghanimah tuh banyak banget itu, ya. Dan bayangkan kalau ghanimah rampasan perang itu yang banyak dikhianati, nanti hari kiamat ghanimah itu harus dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu sifat mulia itu adalah amanah ketika dipercaya, amanah ketika dititipin sesuatu. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Kemudian setiap orang akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang adil. Tidak akan didolimi, tidak akan dikurangi, ya. Yang jahat dibalas kejahatannya, yang baik dibalas kebaikannya. Tapi karena Allah adil, yang jahat dibalas dengan 1 kejahatan, sedangkan yang baik dibalas dengan 10 kebaikan. Kalau membalas kejahatan, Allah menggunakan sifat adilnya. Tapi ketika membalas kebaikan, Allah membalas dengan sifat kasih sayangnya. 1 kebaikan dibalas 10 kebaikan. Oleh karena itu namanya wafat. Jadi orang yang diwafatkan oleh Allah, orang yang dimatikan oleh Allah akan dibalas semua apa perbuatannya dengan sempurna. Tapi orang kafir nggak percaya. Orang kafir itu mati itu titik. Kalau sudah mati selesai. Makanya dia melakukan kejahatan itu tanpa malu, tanpa takut, bahkan bangga kalau dia berbuat jahat. Padahal kemudian kalau dia percaya setelah mati itu ada kehidupan, ya, maka dia tidak akan berbuat dolim. Dia tidak akan berbuat jahat. Dia tidak akan berbuat maksiat. Kenapa? Karena setiap orang akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang sempurna. Kapan? Setelah mati. Karena kalau sebelum mati bisa jadi orang baik di penjara, sedangkan orang jahat berkeliaran. Di sana nggak bisa. Wa mahum anha bighaibin. Tidak ada yang luput dari hukuman Allah. Yang jahat pasti mendapatkan balasan berupa siksaan, sedangkan yang baik akan mendapatkan balasan yang sempurna, yaitu yang namanya surga. Kemudian dalam akidah Islam, selama di dunia dan sebelum masuk surga, yang namanya gil itu,
Yang namanya rasa dan sifat ghil itu masih tetap ada di dalam hati manusia. Ya, sekarang masih ada di ghil dalam hati kita. Bahkan begitu dibangkitkan di alam mahsyar, dikumpulkan di alam mahsyar, itu ghil masih ada. Rasa dendam, rasa benci, rasa dengki, rasa iri, rasa memusuhi dan lain sebagainya masih ada. Bahkan begitu masuk neraka, ghil itu khalidina fiha abada, tetap ada dalam hati penghuni neraka. Makanya di neraka itu saling menghujat, saling melaknat, ya, saling mendoakan jelek. Bahkan kalau pemimpinnya itu oleh rakyatnya didoakan agar dia disiksa berkali-kali lipat. Itu, jadi doanya jelek, dihujat. Tapi di neraka, di sorga itu saling mendoakan, saling memuliakan, saling menghormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di bawah sampai sana itu. Kenapa? Karena ghil di dalam hati orang yang masuk surga dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selama hidup dalam hati kita ada ghil, itu jangan dibiarkan tumbuh, jangan dibiarkan berkembang, harus dikendalikan supaya hati kita lemah lembut, hati kita sopan santun, penuh kasih sayang, tidak menjadi keras dan tidak menjadi jahat. Jadi ghil yang sekarang ada di hati kita, kalau tidak dikendalikan, hati kita jadi keras, hati kita jadi jahat. Kemudian kita tidak bisa ada sifat lembut, kasih sayang, sopan santun terhadap sesama. Ya. Dan ini caranya dengan berdoa kepada Allah. Ya, ini ada doa yang populer supaya hati kita, ya, rasa ghil, sifat ghil yang ada dalam hati dikendalikan oleh Allah sehingga tidak keras dan tidak jahat. Ya. Apa doanya? Doanya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ada enggak yang hafal ini? Ini doa supaya hati kita tidak keras, supaya hati kita tidak jahat, supaya hati kita lemah, lembut, sopan santun. Ya. Itu doa ini, ya perlu ini dimohonkan kepada Allah SWT. Karena yang punya hati adalah Allah, yang membolak-balikan hati adalah Allah. Termasuk orang yang menyimpan ghil dalam hati kita. Ya, cara menyikapinya maka berdoa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah wafat, yang telah meninggal, yang telah mendahului kita, mendahului kami, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang. Kalau kita beriman kepada Allah, maka contoh sifat Allah penyantun dan penyayang. Dan tidak mungkin kita punya sifat penyantun dan penyayang kalau dalam hati kita ada ghil. Makanya minta kepada Allah, ghil itu jangan ditanamkan oleh Allah ke dalam hati kita. Kalau ditanamkan tumbuh berkembang menjadi besar, bahaya itu kalau ghil itu kemudian membesar, tumbuh dan berkembang. Kemudian rasa dan sifat ghil baru akan dicabut dari hati ketika berada di sorga. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghilin. Ketika orang masuk sorga, maka kami, kata Allah, akan mencabut apa yang ada dalam hatinya berupa apa? Rasa ghil dan sifat ghil. Tajri min tahtihal anhar, ketika berada di sorga yang dari bawahnya mengalir berbagai macam sungai, bukan sungai sembarang sungai, sungai khusus untuk minum. Sebab di sorga itu nggak perlu mandi, ya. Di sorga itu nggak ada WC, di sorga itu nggak ada yang buang air kecil atau besar, bahkan tidak ada yang buang ingus, ya. Benar-benar tempatnya itu bersih, suci dan indah. Karena orang di sorga itu kalau makan dan minum, maka yang dikeluarkannya itu dalam bentuk keringat, bukan dalam bentuk kotoran. Keringatnya pun keringat wangi. Maka tempat di sorga disebut wa masakina thayyibah. Nah, untuk minumnya disediakan sungai, bayangkan. Langsung diminum, ya. Sungainya ada sungai air tawar, sungai air susu, ada sungai air madu, ada sungai air khamar yang tidak pernah bikin pusing dan tidak pernah bikin mabuk, ya. Jadi walaupun tidak haus, minum di sorga itu salah satu bentuk kesenangan.
Walaupun tidak lapar, makan di sorga itu dalam bentuk kesenangan. Walaupun tidak capek, tidak lelah, tidak letih, duduk rebahan di sorga itu dalam bentuk kesenangan. Karena orang yang tinggal di sorga itu tidak akan tidur, tidak akan mati, tidak akan lelah, tidak akan letih, tidak akan sakit, tidak akan pegel. Kenapa? Karena makanannya buah-buahan, ya. Minumannya itu susu, madu, kemudian khomer dan air tawar. Ditambah suplemen, wedang jahe dan zat kapur. Zat kapur itu kalau dimakan, kemudian diolah geragakan, digerakkan, sehat tuh. Bikin tulang sehat. Contohnya jengkol tuh. Kenapa orang jengkolen? Kenapa habis makan jengkol pegel? Karena diam gak gerak. Coba kalau digerakkan. Ya. Ada guru kungfu itu. Guru tipan. Hobinya tuh makan jengkol, tapi dia gerak terus. Kalau dia bepergian kemana saja, itu di tasnya itu rangsalnya itu 60 kilo tuh, atau 40 kiloan, berat itu. Makanya jengkolnya tuh jadi kafur, bagus buat tulang. Tapi kalau tidak gerakan, itu jadi jengkolen itu. Ya, gitu. Di sorga itu ada zat kapur, suplemen, minuman air sorga yang langsung diambil dari sungai. Ada juga wedang jahe, bagus buat peredaran darah, bagus buat pencernaan. Makanya di sorga tidak ada yang asam urat, tidak ada yang osteoporosis, nggak ada yang rematik. Makanannya juga luar biasa, minumannya luar biasa, suplemennya juga luar biasa. Ya. Kemudian yang selanjutnya di sini jelaskan waqalu, saking bahagianya, saking senangnya, saking puasnya, ya, ketika dicabut gil dalam hatinya, maka spontan dari mulutnya keluar kalimat alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna lahu linahtadiya laula an hadanallah. Ya, ini biasanya dipakai muqaddimah khutbah ya oleh penceramah dan khatib. Sebenarnya ini ucapan penghuni sorga ketika berada di sorga pada saat gil itu dicabut dari hatinya. Apa artinya? Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke sorga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Ya. Jadi tanpa petunjuk Allah kita tidak akan sampai ke sorga. Kenapa kita tiap hari ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin? Karena kita ingin sampai ke sorga. Dengan apa? Dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Al-A'raf ayat 43. Dan ketika gil itu dicabut oleh Allah, maka hidup menjadi selamat, hidup menjadi sejahtera, hidup menjadi aman, hidup menjadi rukun, hidup menjadi damai, kemudian sentosa, sehat dan segar selamanya, ya. Makanya kata Allah, udkhuluha bisalamin aminin. Silahkan masuk ke dalam sorga. Allah yang nyuruh itu, ya, dengan selamat, dengan aman, dengan sejahtera, rukun, damai, sentosa. Ya, itu tempat yang paling selamat, tempat yang paling aman, namanya sorga. Jadi kalau di sorga banyak yang celaka, di sorga banyak yang hidupnya tidak merasa aman, wajar dunia, ya. Tapi kalau di sorga enggak, ya. Nah kemudian wa naza'na ma fi sudurihim min gilin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Ketika gil itu dicabut dari hatinya, tiba-tiba satu dengan yang lain penghuni sorga itu menjadi bersaudara. Padahal mungkin tidak kenal waktu di dunia, ya. Mungkin tetangga jauh, tapi kemudian ketika masuk sorga dicabut gil dari hatinya menjadi ikhwana, bersaudara. Bahkan duduk di atas tempat duduk yang ada sandarannya, saling berhadapan. Itu rukun dan damai. Ya, salah satu kenikmatan di sorga itu duduk nyender. Ya. Makanya ada yang nyender. Ya. Enak begini, enak nyender. Enak nyender. Ya, itu. Makanya kalau ada yang nyender, biarin, itu bagian daripada kenikmatan hidup. Di sorga nanti kalau kita masuk sorga disediakan tempat duduk yang ada senderannya. Walaupun tidak capek, tidak lelah, tidak letih, tapi duduk bagian daripada kesenangan. Tapi ada yang lebih nikmat daripada duduk. Apa? Yang lebih nikmat daripada duduk sambil nyender apa? Rebahan. Rebahan, ya.
Makanya kalau di sini ada yang ngaji rebahan, jangan dilarang. Itu bagian daripada kenikmatan hidup. Ya, tapi di sorga bukan hanya rebahan. Di sorga itu ada bantal yang dibungkus dengan kain sutra, ada kasur tempat rebahan yang dihampari permadani. Dan itu khusus untuk bersenang-senang penghuni sorga, baik dengan istrinya ataupun ketika dia menikmati tinggal di sorga. Nah, udah rebahan di sorga itu lebih enak daripada nyanderan. Ya, kemudian ada pohon yang didekatkan, buahnya tuh dimudahkan. Jadi sambil rebahan, sambil nyender, sambil metik buah tuh. Makan buah, ada buah apel, ada buah nanas, ada buah pisang. Bayangkan itu kenikmatan yang luar biasa. Nyender sambil makan. Ya. Ini bukan dongeng. Ya. Kalau enggak percaya, kufur kepada Al-Quran, tidak bakal masuk surga. Karena Al-Quran itu petunjuk Allah. Dengan Al-Quran kita akan sampai ke surga. Di dunia dijadikan orang yang bertakwa, orang yang paling mulia. Di surga dijadikan orang yang dimanjakan dengan berbagai kenikmatan. Makanya ucapannya alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna lahu linahtadiya laula an hadanallah. Ya. Sekian dan demikian, mohon maaf apabila ada kesalahan kurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.